warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Hanti di pembelajaran IPA. Oke, pembelajaran kita masih dalam kondisi daring ya, atau PJJ. Maka dari itu silakan kita sama-sama menjaga kesehatan, menjaga kebersihan ya, agar kita dijauhkan dari virus-virus yang sedang mewabah saat ini. Ya, oke, kita melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang gerak benda di lingkungan sekitar. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas tentang gerak manusia, hewan, dan tumbuhan, maka dari itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak benda. Apa saja yang akan kita bahas? Yaitu tentang jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatannya. Nah, materi ini masih dalam bab yang sama ya, yaitu tentang gerak. Jika dalam buku kalian masih berada dalam bab 1. Ya, tapi sebenarnya materi ini sudah masuk ke dalam kompetensi dasar yang kedua. Artinya, jika kemarin kita membahas materi gerak dalam perspektif biologi, sekarang kita akan membahas materi gerak dalam perspektif fisika. Untuk itu, Ibu harapkan kalian tidak memotong video ini, artinya tidak mempercepat dalam menyaksikannya ya, karena nanti kalian akan temui banyak istilah-istilah baru, rumus-rumus, dan contoh soal. Oke, jadi supaya paham, maka dari itu kita dengarkan baik-baik. Nah, kompetensi dasarnya yaitu 3.2, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Lalu 4.2, menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, submateri yang akan kita pelajari yaitu ada gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Tapi untuk materi ini kita akan lebih membahas tentang gerak lurus ya. Nah, gerak lurus sendiri dibagi menjadi 2. Ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Dikatakan gerak lurus berarti lintasannya lurus ya. Nah, jika dikatakan dia GLB atau gerak lurus beraturan, maka sebuah benda yang bergerak pada lintasan lurus dan memiliki kecepatan yang konstan. Ya, contoh kita saat mengendarai sepeda dengan kecepatan yang konstan, artinya standar ya, kita mengayuh sepedanya tidak dipercepat atau tidak direm. Nah, itu artinya gerak lurus beraturan. Jika GLBB contohnya misalnya kita sedang mengendarai motor pada saat ingin berhadapan dengan lampu merah, artinya saat motor tersebut bergerak lalu saat ada lampu merah akan berhenti, maka akan terjadi perubahan kecepatan. Nah, itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, itu sekilas ya Ibu beritahukan. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita akan membahas dulu apa sih itu gerak benda. Ya, gerak benda adalah apabila terjadi perubahan posisi yang dijadikan sebagai titik acuan ya. Kalian bisa lihat ini di sini, suatu benda dikatakan bergerak apabila terjadi perubahan posisi yang dijadikan sebagai titik acuan. Nah, pada gambar titik A adalah posisi yang dijadikan sebagai titik acuan. Jadi ada seorang anak yang sedang menaiki sepeda dari posisi A menuju posisi B. Artinya dia sudah bergerak. Karena apa? Kita lihat acuannya. Di sini kita harus pakai acuan. Oh, dari mana ke mana? Oke, maka itu dikatakan suatu benda itu bergerak. Nah, gerak itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa macam. Ada gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola, dan gerak pada lintasan tidak beraturan.
Tapi untuk SMP kalian hanya belajar tentang gerak lurus. Sisanya akan kalian bahas pada pendidikan tingkat selanjutnya, yaitu SMA jika kalian masuk ke dalam kelas IPA. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah jarak versus perpindahan ya. Jarak dan perpindahan serupa tapi tak sama ya, jadi jangan terkecoh. Oke. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui suatu benda. Ingat, panjang lintasan yang dilalui artinya panjang keseluruhan ya, total dari panjang keseluruhan yang dilalui suatu benda. Satuannya meter, besarannya skalar, artinya hanya memiliki nilai. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan yang mempertimbangkan posisi awal dan posisi akhir. Satuannya sama, meter. Nah, dia masuk sebagai besaran vektor, artinya besaran yang memiliki nilai dan arah. Oke, sekarang kita fokus pada gambar ya, untuk bisa membedakan apa itu jarak dan perpindahan. Oke, sekarang kita lihat ada sebuah mobil yang bergerak dari posisi A ke B lalu ke C. Ya. Maka dari itu, saat mobil tersebut bergerak dari posisi A ke B lalu ke C, total keseluruhannya kita sebut sebagai jarak. Nah, itu sudah Ibu simbolkan dengan garis orange ya. Ini ada garis di sini nih. Ya. Sama ini. Oke. Nah, itu dia adalah jarak. Sedangkan garis yang merah itu adalah perpindahan. Ini dia. Ya. Ya, itu adalah perpindahan. Kenapa? Karena kita fokus pada posisi akhir dan posisi awal. Kita fokus pada itu. Ya, karena perpindahan itu adalah panjang lintasan yang mempertimbangkan posisi awal dan posisi akhir. Jadi patokan kita hanyalah awal dan akhir. Ya, itu perbedaannya. Jadi jangan kalian samakan antara jarak dan perpindahan. Ingat-ingat ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat contoh soalnya seperti apa sih. Nah, ini dia contoh soal yang pertama. Seorang anak berjalan dari rumahnya menuju rumah B sejauh 80 meter. Lalu ia berjalan ke arah selatan menuju rumah C sejauh 30 meter. Kemudian berjalan ke arah barat sejauh 80 meter. Seperti pada gambar. Tentukanlah jarak dan perpindahannya. Oke, sekarang kita ingat-ingat tadi ya yang tadi sudah Ibu katakan, bahwa jarak adalah total keseluruhan. Artinya seorang anak itu berjalan dari rumah terus ke rumah temannya ya, kita sebut saja rumah B, lalu rumah C dan rumah D. Keseluruhannya kita sebut sebagai jarak. Maka kita jumlahkan 80 tambah 30 tambah 80. Hasilnya ini 190 total ya. Itu adalah jarak. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan yang memperhatikan posisi awal dan posisi akhir. Kita hanya fokus ke dua hal itu. Artinya rumah awal anak itu dan rumah temannya yang di D. Maka dari itu perpindahannya adalah 30. Dapat dari mana 30? Oke, sekarang kita lihat ya. Ibu hapus dulu semuanya. Oke, kita fokus ke gambar. Sebenarnya kalau kita perhatikan dari gambar ini sama seperti luasan persegi panjang. Ya kan? Maka dari itu jika di sini 80, panjangnya yang di bawah juga 80. Lalu jika ini 30 lebarnya, maka di sini juga 30. Maka dari itu perpindahannya adalah 30 meter. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan ya ke slide yang selanjutnya. Nah, ini contoh soal yang kedua, masih tentang jarak dan perpindahan.
Seorang anak berjalan dari rumahnya menuju rumah B sejauh 80 meter, lalu ia berjalan ke arah selatan menuju rumah C sejauh 30 meter. Kemudian berjalan ke arah barat sejauh 80 meter dan kembali lagi ke rumahnya. Ini yang membedakan. Kembali lagi ke rumahnya, yaitu yang membedakan dari contoh soal sebelumnya. Oke. Tentukanlah jarak dan perpindahannya. Tadi sudah Ibu katakan bahwa jarak adalah total, maka dari itu kita tinggal jumlahkan. 80 tambah 30 tambah 80 tambah 30. Totalnya adalah 220. Lalu bagaimana dengan perpindahannya? Perpindahan kita fokusnya di posisi awal dan posisi akhir. Awalnya di mana? Di rumah. Akhirnya di mana? Di rumah juga. Ya, rumahnya anak itu. Artinya, posisi awal di rumah, posisi akhir di rumah. Tidak ada yang bisa kita kurangi, artinya tetap posisinya di situ. Maka dari itu perpindahannya adalah 0. Kenapa perpindahannya 0? Tadi kita fokus pada awal dan akhir. Awal dan akhir ada di rumah, ya berarti 0. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita akan lanjutkan ke besaran yang selanjutnya. Tapi sebelumnya kalian perhatikan dulu gambar yang ada di samping. Ya, gambar itu Ibu ambil dari buku paket kalian di halaman 5. Ya, ada gambar atlet yang sedang lari. Lalu gambar yang kedua itu adalah gambar mobil, ya, dan speedometernya. Jadi ada waktu, ada jarak ya. Oke. Jadi kita akan mengetahui apakah gambar tersebut masuk ke dalam kelajuan ataukah kecepatan. Oke, kita akan lihat ya. Nah, kelajuan adalah besarnya jarak dalam satuan waktu. Oke, kelajuan adalah besarnya jarak dalam satuan waktu. Ingat, jarak artinya total. Ya, kalau tadi pada gambar atlet, ya, seorang atlet yang sedang lari, dia yang diukur adalah jarak keseluruhan lintasannya. Artinya masuk ke dalam kelajuan. Sedangkan mobil yang bergerak itu speedometernya, ya, speedometer mobil atau motor itu juga dia mencatat itu bukan perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir, bukan, tapi yang dicatat adalah berapa panjang lintasannya yang sudah ditempuh. Artinya dua gambar tadi masuk ke dalam kelajuan. Ingat ya, kelajuan besarnya jarak dalam satuan waktu. Oke. Nah, rumusnya yang mana? Yang di bawah, yang warna oranye ya. V sama dengan S per T. Sebenarnya rumus ini sama dengan rumus pada materi matematika yang pernah kalian pelajari. Kelajuan, jarak, dan waktu. Ya, mungkin waktu SD kalian tidak menggunakan simbol, tapi saat di SMP di pelajaran fisika kalian sudah menggunakan simbol. Nah, simbol dari kelajuan adalah V, simbol dari jarak adalah S, simbol dari waktu adalah T. Oke, untuk waktu kelajuan satuannya adalah meter per sekon, jarak M, untuk waktu tempuh ini bukan T ya, Ibu salah tulis, mohon maaf. Waktu tempuh itu satuannya adalah sekon atau S ya. Lalu kecepatan adalah besarnya perpindahan. Nah, fokusnya beda. Kalau kelajuan jarak, kalau kecepatan adalah perpindahan. Maka dari itu, pada kecepatan dia memperhatikan posisi awal dan posisi akhir. Nah, untuk rumusnya di atas ya. V sama dengan, masih sama-sama V ya, tapi berbeda. Ini delta S dibagi dengan delta T. Delta S apa? Perpindahan. Artinya posisi akhir dikurang dengan posisi awal. Dan delta T adalah waktu tempuh. Nah, kalau kalian bertanya kenapa sih fisika itu pakai simbol? Ya, karena untuk mempermudah kita dalam melakukan perhitungan. Nah, apakah simbolnya sama? Iya, simbolnya sudah ditetapkan. Contoh V itu dapat dari bahasa Inggris.
Nah, kalian bisa lihat di kotak biru yang atas itu ada tulisan velocity. Jadi kalau biologi kemarin kalian banyaknya menggunakan bahasa Latin, sedangkan kalau fisika itu banyaknya menggunakan bahasa Inggris untuk simbol-simbolnya ya. Waktu T itu juga time ya, dari bahasa Inggris. Nah, sekarang kita fokus ke ini segitiga yang ada di tengah. Ya, itu ada S, V, dan T. Nah, ini adalah tools kalian atau alat untuk mempermudah kalian menghitung ya. Jadi kalian bisa menggunakan segitiga ini. Jika mencari V, tutup V-nya. Ini ibu coret, maksudnya ibu tutup ya. Nah, oke, kita tutup. Maka kita akan dapat S dibagi dengan T. Oke. Tapi kalau seandainya kita ingin mencari S, tutup S-nya, maka tinggal V dikali dengan T. Lalu saat kita ingin mencari T sama, tutup T-nya, maka kita dapat S dibagi V. Ya, oke. Jadi gunakan segitiga ini, ibu yakin kalian bisa. Oke, untuk materi yang selanjutnya, ini adalah contoh soal kelajuan. Ya, ini contoh soalnya nih. Rina mengendarai motor sejauh 600 meter selama 60 sekon. Berapakah kelajuan motor yang dikendarai oleh Rina? Nah, dalam fisika, dalam kalian menghitung, itu kalian akan dipermudah jika menuliskan diketahui, ditanya, dan dijawab. Ya, kenapa? Karena soal-soal fisika itu dominan adalah soal cerita. Berbeda dengan matematika. Biasanya kalau kalian belajar matematika bisa dari soal-soal yang seperti rumus ya, baru ke soal cerita. Tapi kalau fisika itu sudah langsung masuk ke soal cerita. Jadi ini harus terbiasa ya. Sekali lagi, gunakan diketahui, ditanya, dan jawab supaya kalian tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Kalau sudah tahu apa yang ditanya, maka kalian akan tahu rumus apa sih yang akan saya gunakan. Oke, sebagai contoh nomor 1 ya. Nomor 1, Rina mengendarai motor sejauh 600 meter. Maka sejauh 600 meter itu adalah S, jarak. Selama 60 sekon itu adalah waktu. T, waktu ya. Berapa kelajuannya? Maka V sama dengan S per T. 600 dibagi 60, hasilnya 10 meter per sekon. Mudah ya? Oke, diperhatikan kembali kalau masih belum paham. Lalu yang nomor 2, Ina berjalan dari posisi A ke B lalu ke C dan D seperti pada gambar selama 5 menit. Tentukan kelajuan Ina berjalan. Oke, dari posisi A ke B ke C ke D. Kalau kelajuan dia fokusnya pada jarak. Maka kalau jarak tinggal dijumlahkan. 125 tambah 50 tambah 125, hasilnya 300. Lalu untuk waktunya T, 5 menit. Nah, kalau dalam satuan SI itu meter per sekon yang dipakai atau kilometer per jam. Maka dari itu, dari menit kita rubah ke sekon. Jadi 5 menit sama dengan 300 sekon. Maka kelajuannya adalah S dibagi T, yaitu 300 meter dibagi 300 sekon, artinya 1 meter per sekon. Nah, dia memiliki arti bahwa si Ina berjalan sejauh 1 meter selama 1 sekon. Ya, jadi setiap 1 sekon atau 1 detik itu dia jalan 1 meter. Ya, oke, itu maknanya. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal untuk kecepatan. Kalau tadi kelajuan, nah ini kecepatan. Nomor 1, sebuah mobil yang dikendarai Ira bergerak dari posisi A ke B, kemudian ke C seperti pada gambar. Tentukanlah kecepatan mobil tersebut jika menempuh waktu selama 10 sekon. Ingat ya, kalau kecepatan, tandanya yang dipakai adalah perpindahan. Nah, kalau pada gambar tadi sudah Ibu jelaskan, perpindahannya ada di mana? Ada di garis yang berwarna merah. Itu perpindahannya. Oke. Maka dari itu kita lihat, oh, dari A ke B adalah 200.
Lalu ya dari A ke B adalah 200. Lalu dari B ke C adalah 100. Maka perpindahannya adalah 200 dikurangi 100, maka dapat 100 meter. Lalu waktunya 10 sekon, kita tulis 10 sekon. Maka kecepatannya adalah delta S dibagi dengan delta T. 100 meter dibagi dengan 10 sekon sama dengan 10 meter per sekon. Ya, sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Ani mengendarai motor dan mengalami perpindahan sejauh 250 meter selama 5 sekon. Berapa kecepatan motor tersebut? Oke, perpindahan sejauh 250 meter. Berarti delta S selama 5 sekon, berarti ini adalah waktu. Ini bukan 5 sekon ya, mohon maaf, tapi 50 sekon. Ya, kalau 5 sekon terlalu cepat ya. Karena ini di pembahasannya juga 50 tadi Ibu, berarti salah ketik. Oke, selama 50 sekon. Berapakah kecepatan motor tersebut? Oke, yang diketahui delta S 250 meter, T-nya adalah 50 sekon. Tinggal kita hitung. Ya. Delta S dibagi dengan delta T sama dengan 250 dibagi dengan 50, hasilnya adalah 5 meter per sekon. Artinya Ani mengendarai motor dengan kecepatan 5 meter dalam 1 sekon. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Perhatikan gambar di samping. Kita sudah masuk ke pembahasan yang selanjutnya ya. Ini gambar yang di atas ada di buku paket kalian halaman 8. Maksudnya apa gambar itu? Nah, di situ kalian harus kalian fokuskan adalah pada lampu lalu lintas. Saat lampunya hijau, maka sebuah kendaraan yang tadinya dia berhenti akan bergerak. Saat dia berhenti lalu bergerak, maka pergerakannya dipercepat. Sedangkan saat lampu merah, dari yang tadinya bergerak kendaraan-kendaraan, maka bertemu dengan lampu merah akan berhenti, diperlambat lalu berhenti. Maka ini dikatakan dia diperlambat. Sama halnya dengan saat kita menggunakan kendaraan pada posisi menurun. Semakin ke bawah maka akan dipercepat. Nah, kalau menanjak itu sebaliknya. Semakin dia bergerak ke atas maka akan semakin diperlambat. Oke, masuk ke dalam materi apa sih ini? Kita lanjutkan ya. Nah, hal tersebut masuk ke dalam materi percepatan. Oke, jadi percepatan adalah besarnya kecepatan dalam waktu tertentu. Jadi kita sudah membahas jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Dan sekarang kita membahas tentang percepatan adalah besarnya kecepatan dalam waktu tertentu. Ya, sama percepatan juga punya rumus, yaitu A sama dengan delta V dibagi dengan T. Apa sih itu delta? Delta adalah perubahan kecepatan. Berarti nanti kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal, ya. Nah, kenapa dia A? Lihat di sini ada acceleration, nih bahasa Inggris juga ya, yang artinya adalah percepatan. Oke. Nah, untuk mempermudah gunakan lagi segitiga. Ya, yang penting ada 3 komponen, kita bisa menggunakan segitiga ya. Kalau ingin cari A, tutup A-nya, maka V per T. Jika ingin cari V, tutup V-nya, maka A kali T. Jika ingin mencari T, maka tutup T-nya, maka V dibagi A. Oke. Lalu percepatan itu ada 2 macam. Jika saat kita menghitung hasilnya positif, maka dia itu dipercepat atau mengalami percepatan. Tapi jika mengalami diperlambat, maka dia akan dalam perhitungan itu akan ada tanda minusnya. Ya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal berikut ini. Nah, contoh soal percepatan yaitu sebuah mobil mula-mula diam, kemudian dikendarai oleh Ira dan bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Artinya mobil ini mungkin awalnya diparkir, lalu dikendarai oleh pemiliknya dan bergerak. Artinya sudah ada perubahan kecepatan, ya. Jika mobil tersebut berjalan selama 20 sekon, berapakah
percepatan yang dialami mobil. Oke, sekarang gunakan diketahui, ditanya, dan jawab. Harus ya. Jadi biasakan menggunakan diketahui, tanya, dan jawab. Jadi kalian bisa menganalisa soal cerita. Apa yang diketahui? Oh, V0-nya 0 meter per sekon. Apa sih itu V0? V0 adalah V mula-mula, kecepatan mula-mula. Ya. Lalu bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Artinya Vt-nya sama dengan 10 meter per sekon. Apa itu Vt? Vt adalah kecepatan akhir. Nah, jika mobil tersebut berjalan selama 20 sekon, maka T-nya adalah 20 sekon. Nah, delta V kamu dapat dari mana? Dari sini. Vt dibagi dengan V0. Artinya, mohon maaf bukan dibagi ya, tapi dikurang. Vt dikurang V0. Maka 10 dikurang 0 adalah 10 meter per sekon. Lalu waktunya adalah 20 sekon. Maka A-nya kita bisa dapat dari delta V dibagi dengan T. 10 dibagi 20, maka 0,5 meter per sekon kuadrat. Maka dari itu, mobil yang dikendarai Ira mengalami percepatan sebanyak 0,5 meter per sekon kuadrat, ya. Lalu untuk nomor 2, sebuah sepeda yang dikendarai Bani mula-mula bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berarti V0-nya 5 meter per sekon tulis. Kemudian bergerak di jalan yang menanjak sehingga kecepatannya menjadi 3 meter per sekon. Berarti Vt-nya 3 meter per sekon tulis. Jika sepeda tersebut bergerak di jalan yang menanjak selama 20 sekon berarti T waktu ya. Tulis ya. Berapakah percepatan yang dialami mobil? Oke, kita cari kecepatannya dulu. Yaitu dengan delta V sama dengan Vt min V0. 3 dikurang 5, harus akhir kurang awal ya. 3 dikurang 5. Hasilnya minus. Emang boleh Bu minus? Boleh, nggak apa-apa ya. Jadi minus 2 meter per sekon. Apa yang ditanya? A. Maka A sama dengan delta V per T. Hasilnya minus 2 dibagi 20. Maka hasil akhirnya adalah minus 0,1 meter per sekon kuadrat. Nah, tanda minus ini yang tadi Bu maksud. Ya, bahwa artinya adalah perlambatan. Ya. Oke, sampai sini paham? Nah, tugas kalian adalah mencatat apa yang sudah Ibu jelaskan. Ya, lalu dikirim ke WA Ibu secara japri. Jadi, silakan kalian catat dengan cara mengklik pause ya. Hal-hal yang menurut kalian penting. Contoh soal juga masuk ke dalam hal yang penting ya, contoh soal. Karena pada pertemuan berikutnya, Ibu akan memberikan soal latihan kepada kalian. Jadi silahkan dicatat ya. Lalu dikirimkan fotonya kepada Ibu. Ya, itu tugas kalian hari ini. Oke. Materi hari ini sampai di sini dulu. Semoga apa yang Ibu sudah jelaskan bermanfaat untuk kalian semua. Jika masih ada yang belum paham, kalian boleh bertanya kepada Ibu secara japri ya. Di bagian apa yang belum kalian pahami. Ya. Oke. Sekian dari Ibu, semoga kita selalu sehat dan selalu dimudahkan dalam beraktivitas, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.